200 ada. Sekarang kita lagi pembagian hasil bumi. Agus. Wih. Oke, Sohib balik lagi di channel Intipin. Jadi sekarang kita pengen ke salah satu kulineran ya di daerah Jakarta Pusat. Tepatnya di Pecenongan. Jadi kita pengen ke tempat nasi bebek di Pecenongan. Dan itu mungkin bisa dibilang salah satu nasi bebek terenak. Oke Sohib, jadi inilah Batu Tulis Raya seperti ini. Dan ini nasi bebek salah satu langganan juga ya di daerah sini. Jadi kita pengen langsung ke tempatnya. Jadi kita parkirnya depan Kopi Kenangan. Dan di sini macet ya, selalu ya. Jadi sekarang kita lagi mesen nasi bebek di Caiman, di Pecenongan. Jadi nasi bebek di sini itu ada yang kecil, ada yang besar, ada yang rica-rica juga. Jadi kita mesennya yang kecil aja. Kalau itu rica-rica katanya ya bang. Rica-rica pedesnya? Agak pedes. Cuma bebeknya sama digoreng juga awalnya. Kalau digoreng nggak matang. Bukanya jam berapa bang? Jam 5 sampai jam 12 malam. Malam. Kalau sehari tuh habis berapa porsi? Sehari banyak sih bang kayaknya. 200 ada. 300? 200 porsi. Itu selalu tuh, tiap hari. Kadang tuh sih. Kalau lagi weekend dia kurang, soalnya ini kan cuma orang kantor doang yang ngejar. Paling hari-hari biasa. Itu rame-ramenya jam berapa tuh? Rame-ramenya di Maghrib. kalau jam kita sekarang pengen ke Kopen buat ngambil pesanan yang udah tadi di pick up ya, pakai ini. Jadi sekarang kita lagi ada di Kopen buat ngambil pick up pesanan nanti is ya. Jadi karena masih proses jadi kita nunggu. kalau apa? Kaji ini. Jadi kita udah selesai Kopi Kenangan. Kita OTW balik dan akan mereview nasi bebek tadi ya. Langsung ya, berangkat. Pelan-pelan. Sekarang kita lagi pembagian hasil bumi. Oke Sohib, balik lagi kan udah dapat makanannya. Dan di sini ada nasi bebeknya. Kita pesan tadi yang kecil, yang mini ya. Jadi tadi ada yang gede sama ada yang kecil bebeknya gitu. Jadi kita pesannya yang bebek normal, bebek goreng, bumbu hitam, ya kan. Terus yang kecil gitu. Yang 18.000 pakai nasi. Kita langsung buka aja kali ya. Kita buka. Habis bebeknya cuy. Oke Sohib, jadi suasana di sini memang sunyi ya, sangat sunyi banget nih Jakarta. Terus kita makannya di depan ya kan. Makannya di depan dengan suasana yang tanpa orang lewat sama sekali, dengan suara nggak ada suara sama sekali, paling gonggongan anjing di belakang ada. Jadi kita langsung nyobain ini
bebek bumbu hitam, bebek Maduranya kita cobain langsung. Tapi sebelum itu kita netralin dulu pakai Agus. Kita mulai dari nasinya dulu campur sama bumbu hitamnya. Kita langsung cobain. Makan Sohib. Wih, langsung Sohib. Ini ada apa namanya nih? Palanya nih. Ini kulitnya enak ya. Wah. Oke, jadi setelah aku nyobain ya, rasa bebeknya ini tuh bedanya sama yang lain tuh, dia tuh dari asin, manis, sama gurihnya itu balance, jadi rata. Jadi nggak ada, biasanya tuh kalau misalkan makan suka antara asinnya berlebih, manisnya kurang, atau misalkan gurih cuma asinnya nggak ada, atau biasanya manis ya kan, tapi asin sama gurihnya kurang gitu. Tapi ini balance, semua balance. Dan yang asiknya lagi, jadi si bumbu-bumbunya ini, si rempah-rempahnya ini udah mateng. Jadi udah masak dengan sempurna. Jadi ketika kita makan itu kita nggak ngerasa ada yang kayak mentah-mentah gitu. Jadi udah matang dan udah pas. Dan ini menurutku udah dicocokkan dengan lidah orang Jakarta gitu. Udah pas banget di lidahku, udah pas banget ini. Ini mungkin bebek terbest yang bisa kalian cobain. Bahkan mungkin ngalahin bebek-bebek yang pernah di-review sama food vlogger. Pokoknya harus cobain sendiri sih ini seperti apa. Langsung aja kita swap ya. Lagi ya. Jadi emang ini rasa bebeknya itu beda banget sama bebek-bebek Madura pada umumnya yang pernah aku cobain, atau bahkan aku pernah nyobain juga ada food vlogger review bebek, enak, katanya enak banget. Cuma pas aku cobain itu belum ngalahin ini gitu loh. Ini dia bebeknya, masih kita makan. Dan ini emang rasanya itu bahkan kayak nggak rela buat ngabisin gitu. Bahkan tadi kita sempat nanya buat beli bumbunya doang boleh nggak ya? Nggak boleh, nggak bisa karena takutnya nanti nggak cukup karena peminatnya banyak. Coba ya, pakai kulit, cuy, mantap. Okay. Mana Sohib? Karena dia kan udah digoreng ya, udah semua digoreng, udah disiapin, nggak panas gitu, maksudnya nggak panas. Mungkin anget-anget dikit kalau misalkan masih baru, cuma dia nggak panas gitu. Ya nasi bebek sih umumnya gitu sih emang, yang aku tahu sebelumnya. Bebeknya ini bukan tipikal bebek yang lembut banget gitu, enggak. Jadi dia masih nolak, misalkan digigit tuh masih nolak, jadi masih chewy-chewy-nya gitu. Cuma di situ sih serunya makan bebek gitu loh. Jadi makannya tuh effort. Dan Sohib kalau misalkan ada yang kurang suka sama bebek di tempat itu, ya itu juga jual ayam. Nah, jual ayam. Bahkan tadi sempat ada soto juga, soto Madura ya. Jadi Sohib boleh nyobain yang lain. Karena gini, misalkan menu yang ininya enak, yang lain pasti ngikut tuh, pasti. Nah, cobain lagi. Oke Sohib, jadi kita sekarang udah selesai makan nasi bebeknya. Nasi bebek ini emang top banget di Pecenongan, bisa kalian cari. Namanya tadi apa boleh nanti kelihatan di sini nih. Kelihatan? Kelihatan di sini. Nanti akan muncul di sini nama nasi bebeknya. Jadi mungkin ini adalah nasi bebek ter-the-best, terbalance untuk nasi bebek street food ya. Ini mungkin nasi bebek ter-the-best yang pernah aku cobain. Makanya sering beli. Ini nasi bebek ter-the-best, bahkan ngalahin yang pernah di-review sama vlogger-vlogger lain. Kalian wajib cobain, wajib banget buat nyobain. Bahkan sampai berkali-kali ngomong, berarti emang beneran. Pokoknya mantap banget lah Sohib ini. Ini mantap banget beneran. Mungkin review dariku itu aja dulu. Jadi mungkin sekian dulu untuk episode kali ini Sohib. Kita udah review nasi bebeknya, ya kan? Beserta tempat-tempatnya. Sama tadi kita sempat beli kopi kenangan juga ya. Makanya ini ada di sini nih kopi kenangan ini. Sekian dulu Sohib. Terima kasih banyak yang sudah menonton. See you in the next video. Bye-bye.